Enggak, langsung. Keluar, keluar. Selamat malam Sobat Sinar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di sini Dedi sebagai host di malam ini yang akan menemani Anda semua kurang lebih 90 menit ke depan. Oke, malam ini kami akan membahas mengenai travel fotografi yang akan dipandu oleh Om Antoni Capok. Nah, sebelumnya akan saya infokan beberapa hal, di antaranya adalah peserta akan di-mute sementara ketika kelas online berlangsung. Kemudian peserta dipersilakan untuk bertanya saat narasumber menerangkan materi dengan menggunakan menu chat atau raise hand untuk bertanya langsung. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan ditujukan kepada moderator. Peserta diharap menghidupkan menu video sebelum acara selesai untuk foto bersama. 3 penanya terbaik akan mendapatkan kaos by Tiastika. Nah, jadi untuk kalian, untuk teman-teman yang mengikuti kelas online ini akan mendapatkan kaos spesial by Tiastika. Mulai dari sekarang, tolong disiapkan nih pertanyaannya, supaya nanti akan langsung dijawab oleh Om Antoni Capok. Oke, langsung saja kelas online dengan materi travel fotografi kita mulai. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Om Antoni Capok. Selamat malam, Sobat Sinar. Dulu ya, peserta. Kembali lagi kita. Ya, yuk, silakan di-unmute, yuk. Sobat Sinar semua dalam keadaan sehat-sehat semua, masih taat menjalani prokesnya, itu yang paling penting agar kita bisa keliling setelah PPKM ini. Jadi malam ini santai saja sambil kita membahas apa sih travel fotografi itu. Travel fotografi itu, jadi kita langsung saja. Travel fotografi itu adalah sebuah momen di mana kita mendokumentasikan suatu daerah atau perjalanan ke suatu tempat. Entah itu trip atau kita hunting bersama teman-teman, itu sudah masuk dalam kategori travel fotografi. Saya akan berjalan-jalan ke Nusa Penida. Ini salah satu foto landscape Nusa Penida. Atuh Beach, Diamond Beach. Lanjut lagi ke Rumah Pohon. Ini masih di timur. Ini spot yang salah satu instagramable banget, yang paling orang kalau nggak selfie di sini tuh nggak asik kayaknya kalau ke Nusa Penida itu. Dengan Rumah Pohon tadi ke spot ini kurang lebih dia nggak sampai 5 menit, 2 menit. Jadi spot ini tuh adanya di atasnya Rumah Pohon tadi. Oh, dinosaurus kelingking. Ini
Ini terletak di baratnya Nusa Penida ya. Ini salah satu spot sunset terbaik juga. Apalagi di masa PPKM ini, spot ini sungguh-sungguh sangat sepi sekali. Ini salah satu termasuk spot yang saya suka dari sekian banyak spot sunset di Nusa Penida. Jadi ini bisa dibilang nih angle ini atau spot ini spot manja. Bisa sambil makan Indomie, serius. Jadi di spot ini tuh sampingnya tuh warung, kita bisa sambil makan Indomie, bisa sambil moto. Ini spot manja sekali jadinya. Dari semua spot di Nusa Penida, hanya ini spot yang benar-benar spot manja. Atuh Beach. Atuh Beach ini diambil dari atas. Jadi saya mengeksplor ini waktu itu karena kesiangan ya. Awalnya ya, beberapa tahun lalu kesiangan. Tapi saya memang tujuan saya ke Atuh Beach. Jadi saya tidak turun. Saya naik ke atas dan dapatlah angle ini. Ini termasuk spot santai, jadi tidak perlu turun naik tangga, jadi cuma naik bukit sekitar 5 menit sudah sampai ke spotnya. Sambil saya lanjut ke sebelah, mungkin teman-teman kalau yang ada pertanyaan bisa di drop di inbox, di chat, nanti biar sambil saya bacakan pertanyaannya. Kita lanjut lagi sekarang ke human interest. Ini susah gampang fotonya. Ini semua fotonya masih di Nusa Penida ya. Ini salah satu petani rumput laut. Mereka bercocok tanam rumput laut untuk para petani rumput laut di desa Nusa Penida. Lanjut lagi. Nah, ini kegiatan mereka. Jadi mendapatkan ini jadi sekitar ini sepulang sunrise ya saya mendapatkan foto ini. Jadi bisa sekali jalan kita pasti melewati desa ini. Jadi sekali lagi ini bukan foto-foto settingan, memang suatu kegiatan yang pure mereka lakukan di saat mereka lagi panen rumput laut. Oke, lanjut ke budaya. Oh, ini ngaben di pantai ya. Ini saya ambil itu kalau nggak salah 2019. Kalau nggak salah 2019 sebelum pandemi ya, sebelum ada COVID-an. 2019 atau 2018 ya. Nanti sekitar itulah. Jadi ini suatu tradisi juga dan ini 5 tahun sekali biasanya. Sama ini masih juga suatu momen yang saya bagikan di acara ngaben di pantai juga. Ini sedikit saya zoom, saya dengan kamera satunya saya sudah prepare agar mendapatkan detail-detail yang saya inginkan. Oke, untuk di sini apakah ada pertanyaan? Oke, Om Capo, ini ada pertanyaan nih dari Agus Dwi. Nah, pertanyaan bagus sekali. Lensa yang paling cocok untuk landscape apa? Nah, apakah harus dengan filter untuk mendapatkan tone yang bagus? Untuk landscape itu saya pakai wide. Kalau di APS-C ada 1024, kalau di full frame-nya mungkin 1635. Apakah butuh filter? Jadi gunanya filter ini tuh sebenarnya hanya untuk menangkal cahaya dan kita apakah merubah tone juga. Jadi kalau untuk filter yang saya bahas dulu filternya ya. Filter ini digunakan untuk menangkal cahaya seberapa kita ingin fotonya seperti apa. Misalkan kita ingin foto seperti misalkan yang di pantai kita ingin air itu halus, berarti kita kan harus long exposure. Berarti kita butuh yang benar-benar low speed. Jadi kita selain
GND, dia filter itu ada dua macam, ada GND dan ND. Jadi kita harus double di holdernya. Apakah ini merubah tone warna? Sebenarnya kalau yang zaman sekarang filternya yang sudah gelas ya, itu tidak akan merubah. Jadi tergantung settingan si kamera tersebut. Saya setting kamera selalu AWB. Kenapa selalu AWB? Biar dia ngikutin. Karena kamera sekarang tuh udah canggih, biar dah dia ngikutin. Selebihnya, kenapa kadang kita suka ngeliat warnanya agak kekuningan atau agak kebiruan, itu sebenarnya selera ya. Selera ke fotografernya masing-masing. Topik selanjutnya. Jadi masih tadi saya bahas di budaya. Ini saya waktu itu memang saya sudah prepare, saya kesini harus bawa dua lensa. Oh ini wisata religi ya, ini Gua Giri. Oh ini acara budaya. Oh tuh, ini tuh Melasti tahun kemarin. Jadi tahun ini. Jadi saya begitu tahu tahun ini di Bali tidak ada Melasti, tidak diadakan Melasti, dilarang. Karena saya pengen moto tahun ini, pengen dapat Melasti yang berbeda. Saya bersama teman-teman di Bali ada 2 orang. Saya berangkat ke Nusa Penida. Ini arah jalan mau ke Crystal Bay. Nah, ini di Crystal Bay acara Melastinya. Ya, ini perjalanan pulang mereka setelah dari ini. Oh, yang ini di Purapet. Jadi setelah dari Crystal Bay langsung saya langsung ke Purapet. Jadi biar dapat beberapa momen Melasti di Nusa Penida. Sama, ini juga masih di Nusa Penida. Lanjut ke, ini dia, yang menu wajib yang harus kita makan setiap jalan-jalan ke suatu daerah. Oh ya, sampai di sini mungkin masih ada pertanyaan lagi sambil membahas. Oke, ada beberapa tambahan nih, Om Capok. Dari Om Gandhi Maheswara, pertanyaan adalah, Om Capok, sambil show foto nih, mungkin boleh sambil dijelasin settingan yang dipakai saat mengambil gambar? Nih, pertanyaannya bisa jawab banyak nih. Saat mengambil gambarnya, ada landscape, ada budaya, ada HI. Jadi, saya harus mana nih yang saya ini kan? Misalkan dari budaya ini. Oh, ini saya ambil pakai lensa wide. Jadi saya benar-benar saya dekatkan ke orangnya. Sama seperti ini. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu karena kan kalau foto budaya itu kita ada aturannya ya, tidak sekedar jepret-jepret aja. Jadi di saat itu sudah ada, karena saya juga buru-buru, langsung saya cari ininya, calangnya. Oh ada, Pak, saya mau ngambil foto. Oh silakan. Jadi ini benar-benar di depan muka saya, cuman hampir satu langkah di depan barongnya itu. Nah, mungkin yang sedikit saya jelaskan yang ada airnya ya, untuk tadi Om Gandhi ya. Ini posur Om Gandhi. Jadi saya pasti ada filter yang saya taruh di depan lensa. Settingnya gimana? Settingnya selalu saya dari ISO-nya pasti saya set di 64 sampai 150. Jadi biasa, tapi saya selalu settingan ISO terendah. Di mana sih ISO terendah settingan kamera itu paling bagus? Misalkan di 64, saya set di 64.
Yang saya jual itu ya jasa. Jadi saya seperti foto-foto ini saya ambil family trip ini. Kebetulan si istri doyan di foto, si suami senang landscape. Jadinya pas. Gimana cara menjual menjual diri lah ibaratnya, menjual jasa kita itu. Saya lebih banyak di sosial media. Saya selalu share di story, di apa. Jadi kalau memang kita jual jasa travel fotografi, kita jangan malu. Maksudnya jangan malu dalam artian ya udah, itu memang job desk kita jualan, kita membawa tamu kita ke tempat yang dia inginkan, atau kita sudah punya itinerary yang kita rencanakan, jadi kita harus tahu dulu. Yang kedua, tadi di awal sempat disinggung masalah momen-momen dalam travel fotografi. Nah, salah satunya kan ada human interest tuh dan culture. Nah, di Indonesia sendiri yang kita ketahui memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda nih Om. Nah, bagaimana sih caranya agar kita lebih mudah bersosialisasi dengan tempat baru yang kita kunjungi tersebut, agar ketika mengambil foto itu menjadi lepas dan tidak malu-malu lagi? Yang pertama, mengenai bahasa ya, saya bahasa Bali juga, saya cuma bisa ya sedikit lah. Saya mengerti dia ngomong, cuman kalau saya ngomong sedikit agak susah juga. Jadi baiknya kita dengan bahasa Indonesia yang baik saja, kita ngomong dengan cara sopan santun yang biasa, setelah kita ngobrol, terus kita tanyakan ke salah satu, entah itu dia pecalang, kalau sini kan pecalang seperti polisi adat ya, kita tanyakan, Pak, saya mau mengambil foto budaya ini, bolehkah Pak? Jadi nanti dia biasanya suka memberi petunjuk, oh boleh, jadi dia ada batasannya, boleh cuman sampai di sana aja, sekitaran situ aja, kita hanya bisa mengambilnya, seperti itu. Jadi lanjut lagi ke ini, ke tadi itu sampai ke mana? Kuliner ya, sampai ke ayam betutu, jadi lapar saya ngeliat tadi ayam betutu. Ini salah satu makanan favorit juga, cuma sedikit pedas. Nah, kalau cari yang segar-segar, sudah pasti sop ikan. Ini paketnya ada supnya, ada ayam gorengnya, dan ini nasi campur ayam. Di sini tuh lebih dikenal nasi campur kedewatan atau nasi campur boki. Jadi ini halal 100% ya. Satu lagi ini jajannya, lak-lak Bali. Lak-lak ini dari proses pembuatannya ya. Ini proses pembuatannya. Jadi kalau orang Jakarta mungkin ini kok kayak serabi gitu ya. Modelnya mirip serabi, cuma ini kecil. Rasanya pun beda jauh tapi sama serabi. Ini kecil, diameternya kurang lebih 5 cm. Kalau serabi kan besar dia. Sama dia cuman dikasih kelapa dan dikasih gula merah saja. Nah, seperti ini. Ini jajan Bali termasuk enak. Menu sarapan kecil-kecil lah kalau nggak mau yang kenyang-kenyang. Lanjut lagi, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, pertanyaannya lumayan banyak nih Om Antoni Capok. Banyak ya? Cuman tadi sudah diberikan clue ya teman-temannya, kalau yang ingin bertanya atau kenalan, ingat kopi. Kopi ya? Kopi. Oke, dari Putra Aribawa. Nah, Bang, izin mau bertanya, gimana cara Abang mendapatkan klien atau teman travel photographer influencer terkenal seperti Jordamon? Oh, George Hammond. Itu saya juga. George Hammond itu kemarin juga boleh dikenalkan. Saya melasti yang tadi saya ambil bersama dia juga ngambil. Saya bersama teman ada orang Bali, termasuk salah satu orang Bali yang saya hormati. Beliau Ode namanya. Bisa dicek di ini. Saya juga boleh dikenalkan. Jadi kenapa saya bisa dapat dia? Ya memang niat saya itu pas saat mengambil budaya, saya harus dapat foto melasti tahun ini. Saya nggak mikirin itu saat itu COVID, karena saya pikir saya sudah telepon teman di Nusa, di sini nol, karena saya semenjak COVID
sudah bisa dibilang kurang lebih 5 kali saya pulang pergi ke Nusa Penida. Jadi saya ada rasa tenang lah untuk nyebrang ke Nusa Penida. Bagaimana saya bisa dapat dia ya karena rajin-rajin posting, buat story. Nah, kadang kalau sama bule itu yang biarpun dia sudah lama di Bali, belum tentu dia 100% atau 1% pun bisa bahasa Indonesia. Jadi kita harus banyak belajar, sama saya juga banyak belajar untuk bahasa Inggris. Setidaknya bisalah kita mengerti apa yang dia ucapkan, jadi kita juga ngebales untuk komunikasi pun tidak miss gitu. Oke, sekarang pertanyaannya mengenai filter nih, Om Antoni Capok. Filter. Bang, fotonya bagus-bagus banget nih. Saya orang Bali aja belum pernah ke Nusa Penida tuh. Maaf, karena saya belum pernah menggunakan filter. Ada yang ingin saya tanyakan, beberapa foto tampak cahaya matahari berbentuk bintang. Apakah itu editan atau filter star dari Agus Dwi? Oh, agar dapat itu biasanya kamera setting di aperture kecil ya, antara aperture kamera itu bisa saya setting di 16 sampai 22. Cuman saya lebih sering di 22. Jadi di bukaan paling kecil f22. Untuk speed sama ISO-nya saya selalu setting manual untuk kamera itu. Jadi saya setting dulu yang pertama aperture-nya f22. Terus ISO-nya. ISO-nya biasa kalau kita moto kapan tuh? Sore misalkan, sore hari. Kita set misalkan di 200 ISO-nya. Nah, speed-nya tuh ngikutin. Saya biasa mengikuti histogram yang ada di kamera. Biasanya jadi ada patokan beberapa di live view kamera itu, ada yang kadang suka fotonya under, biar bisa nanti di post processing lagi diangkat shadow-nya, seperti itu. Jadi itu yang ada Sunstar itu istilah Sunstar bukan editan, itu memang kita di bukaan terkecil di f22 aperture-nya. Sambil saya lanjut ini materinya, persiapan. Persiapan apa aja sih sebagai traveler itu kita? Yang paling pertama itu sehat, karena kita mau jalan-jalan, kita mau mengabadikan momen yang ada di suatu tempat tersebut. Ini paling fatal, paling vital maksudnya. Itinerary, rencana perjalanan. Jadi kita harus merencanakan dulu berapa hari kita mau berangkat ke suatu tempat. Di persiapan itu maksudnya di tight chart. Kalau di pantai itu saya butuh tight chart, jadi seperti pasang surutnya air laut. Makanya saya yang pertama itu itinerary, karena sudah tahu mau ke pantai, jadi kita harus tahu tanggal berapa kita harus ke Nusa Penida yang pas agar kita bisa mendapatkan foreground atau bebatuan biota laut yang tadi saya ambil itu. Jadi baiknya itu di saat low tide. Nah, kadang suka ada yang nanya, "Bang, pakai apa biar kita bisa tahu pasang surutnya itu? Pakai aplikasi apa?" Oke, sambil kita lanjut ke ini, ada pertanyaan lagi. Oke, Om Antoni Capok nih, ada pertanyaan lagi nih. Kak mau nanya, kalau untuk editingnya, untuk hasil akhir di pewarnanya lebih percaya hasil laptop atau hasil HP dari Dira? Wah, ini paling penting nih. Dari HP ke laptop aja sudah berubah, warna sudah turun warnanya itu. Jadi paling pertama itu paling penting juga dari laptop pun, setiap laptop mempunyai monitor yang berbeda. Apa sih yang paling pas? Kalau saya ngelihat, kalau saya pribadi, saya warna yang pas ngeliat di mata saya itu monitornya Apple ya. Itu di mata sama saya
lihat di HP pun enggak, itu hasil yang benar-benar saya yang keluar di monitornya. Jadi paling penting tuh, itu paling penting dan paling vital karena setelah fotonya udah bagus, gara-gara salah ngeditnya jadi hancur. Itu banyak terjadi. Kenapa? Entah dia salah ngeditnya kah, entah dia oversaturate atau gimana, makanya jadi foto sudah bagus, kalau ngeditnya salah pun jadinya jelek. Jadi yang utama post processing pun yang penting. Jadi kita apa istilahnya, monitor itu penting. Kalau saya percayakan monitor itu ke ini, ke iOS ya, ke Apple. Itu apa yang saya foto, apa yang saya cekrek, warnanya pun sama. Jadi saya di apa, aplikasi entah Photoshop, entah Lightroom, cuman sekedar naik turun shadow aja tidak terlalu banyak kok. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus pakai aplikasi inilah biar itu. Jadi saya pengen kelihatan apa yang saya foto saat itu, ya itu. Maksudnya nggak saya rubah-rubah, dalam artian kadang kan saya suka ngeliat pohonnya jadi warna kuning, tadinya emang pohon hijau, jadi pas kita ke tempatnya kok jadinya beda. Jangan sampai seperti itu. Dalam artian jangan terlalu apa, kalau mau ngerubah suatu alam itu kalau bisa dikasih tulisan di caption, istilahnya digital imaging atau istilahnya ada editan lagi. Jadi biar tidak orang yang datang ke tempat itu kecewa, dalam artian ngeditnya kok cakep banget nih, saking cakepnya begitu ke tempatnya ternyata beda jauh nih sama tempatnya. Cuman memang sih beberapa tempat wisata lebih banyak yang mengeksplor atau yang mengenarkan lah ya, itu lebih banyak fotografer, tapi lebih banyak nggak dianggap fotografernya. Oke, tadi sampai persiapan ya, acara budaya ya. Jadi di acara budaya itu yang paling penting tuh waktunya. Kita yang modalin lah, atau kita yang bawain, kita yang siapin kayak udang, kayak saput gitu. Karena kita pun juga biar enak untuk foto budayanya, karena yang namanya foto budaya di Bali itu termasuk kita harus menghormati dan ada aturan yang harus kita patuhi juga, tidak sembarang asal foto jebret gitu aja jadinya. Kalau saya menyarankan kalau foto travel yang ada objek manusianya, saya selalu menyarankan selalu berpakaian yang kontras atau yang warnanya menyala, jadi dia berbeda, bisa sama alam pun lain dia jadinya. Dalam artian dia entah pakai baju merah, cuman kalau itu kan butuh persiapan ya. Kalau dia tidak ada persiapan dari kostum, ya usahakan cari ini aja, cari angle yang berbeda lagi, baik lagi ke situ. Karena komposisi yang berbeda itu kadang yang nyeleneh, malah kadang orang lihat itu malah bagus ya gitu. Jadi usahakan ya balik lagi sering-sering mengeksplor. Selanjutnya oke, peralatan ya. Ini paling penting nih, peralatan apa aja yang saya bawa. Ini bagasi saya nih. Pertama tuh kamera. Lensa yang biasa saya bawa kalau traveling itu, saya biasanya bawa 2 lensa saja cukup. Saya bawa lensa wide sama lensa tele. Jadi hanya 2 lensa saja biasanya yang saya persiapkan untuk perjalanan saya selama traveling di Bali itu. Tripod. Oke. Lanjut filter ya. Filter tadi seperti saya filter secukupnya aja biasanya bawa. Saya bawa ND-nya biasa saya bawa itu ND64 sama ND1000. Kenapa saya suka bawa ND1000? Karena saya suka sedikit menyiksa kamera saat siang, kadang masih bagus. Cuman cahaya sudah agak harsh, cuman gimana caranya saya bisa dapat foto itu ya, saya pakai filter ND. Dan
Satu lagi itu GND. GND itu biasanya untuk tambahan di depannya ND. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oh ini, itu ada merah-merah. Itu kompor. Saya suka bawa kompor sekarang kalau kemana-mana. Buat bikin kopi sama snack. Kenapa? Karena zaman corona gini saya sudah jarang berhenti di apa tempat gitu ya. Saya lebih baik prepare sendiri. Saya bawa kompor portable gitu murah kok. Jadi bisa masak air secukupnya dan yang pasti bisa bikin Indomie tuh. Jadi untuk tim-tim Indomie yang wajib Indomie bisa dah itu. Pantai. Sendal jepit atau sendal gunung biasanya teman-teman saya sudah, jadi begitu tahu saya sudah buatkan itinerary, saya info. Jadi biar tidak juga barang bawaan kita banyak, juga sampai sana juga kita nggak repot sendirilah gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa di drop ke chat, jadi biar bisa, karena waktu masih ada. Oh ya, ini Instagram saya. Kalau mau tahu foto-foto saya bisa di add. Saya ada 2 Instagram. Yang satu memang saya khususkan buat landscape. Nah, yang satu itu yang capture itu berbagai foto, entah foto travel, entah foto family, entah foto budaya, entah foto HI, pokoknya semua genre foto saya upload di IG yang Anthony Capok Capture. Hari ini bisa isi, jadi kami harap teman-teman semua bisa mengisi di form feedback tersebut sebagai bahan evaluasi kami supaya kelas-kelas online berikutnya bisa lebih meningkatkan tambahan dari kelas online berikutnya nih. Jadi kalau rekan-rekan semua yang mau join untuk kelas berikutnya, itu ada kelas online lagi yang dibawakan oleh Gandhi Maheswara. Jadi kita di hari atau di tanggal 7 Agustus nanti itu kita akan membahas videografi. Jadi level up your prewedding video. Nah, berikutnya di tanggal 12, nah ini kita akan melakukan kelas online lagi. Agak seksi nih ya. Modelnya nih. Jadi akan ada one like and two like strobis yang akan dibawakan oleh Gedelile Kantiana. Nah, itu langsung kalian bisa dapatkan link Zoom-nya, itu bisa lihat di Instagram Sinar Foto. Oke, teman-teman. Nah, jadi silakan isi form feedback-nya sebagai bahan evaluasi kami. Dan saya akan pilih 3 pemenang untuk 3 penanya yang sudah tadi sempat bertanya di chat. Oke. Nah, namun sebelum saya sebutkan siapa saja pemenangnya, sebaiknya kita foto bersama dulu. Oke, silakan dibuka videonya, dihidupkan videonya, dihidupkan semuanya. Yuk, videonya Kita akan ambil 2 kali ya. Halo. Oke. Siap. Oke. Rambutnya udah siap semua. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu yang kedua page nih. Soalnya fansnya Mencapok ternyata banyak nih ternyata ini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Om Deddy. Oke,
yang berhak mendapatkan kaos dari Tiastika dari 3 penyanyi tersebut adalah Enjang Rahmat, Om Timor, dan Ari Bagus. Oke. Nah ini nih contoh kaosnya nih. Ini bisa diambil di Sinar Kota Udayana, Protokol Udayana. Jadi bisa lihat-lihat juga produk-produk kami di sana. Oke. Selamat untuk ketiga penanya terbaik yang sudah mendapatkan door prize dari kami. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan kepada kalian semua, ingat tanggal 7 Agustus ada kelas online dari Om Gandhi Maheswara, dan di tanggal 12 ada kelas online dari Om Gede Lile Kantianya. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Bye. Terima kasih teman-teman, Sobat Sinar. Astaga. Udah yuk. Bisa lupa loh.